Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan seseorang membeli lampu meja baru, bentuknya indah, cahayanya dijanjikan terang, dan ia menaruhnya di ruang tamu. Tapi setelah dipasang, lampu itu tidak menyala. Dia periksa bolamnya, kabelnya, saklarnya, semuanya baik. Hingga akhirnya ia sadar, lampunya belum dicolok ke sumber listrik. Lampu sebagus apapun, kalau tidak terhubung ke sumber daya, tetap saja gelap. Ketika Ananias datang kepada Saulus dan menumpangkan tangan, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, dan ia dapat melihat kembali. Lalu ia bangun, dan dia menerima Roh Kudus. Saulus sudah dipilih Tuhan, sudah punya tujuan, tapi ia belum tersambung pada kuasa yang memulihkan dan membuka matanya. Nah, melalui Ananias, Tuhan seperti memberikan Saulus kembali kepada sumber terang, yaitu Roh Kudus. Kadang hidup rohani kita juga seperti lampu yang tidak menyala. Kita punya bentuk pelayanan, aktivitas, bahkan aktivitas gereja, ataupun pengetahuan Alkitab, tapi tanpa perjumpaan dan sentuhan Tuhan, hati tetap gelap. Kisah Para Rasul 9 ayat 17 mengingatkan, pemulihan datang ketika kita membuka diri dan membiarkan Tuhan menyentuh kita. Seringkali melalui orang yang Tuhan kirim, kita menerima sentuhan itu. Dalam hidup kita, biarkan Tuhan menyambungkan kembali hidup kita dengan terangnya. Melalui firman-Nya atau melalui sahabat teman kita yang memberikan kekuatan rohani atau momen doa sederhana. Tuhan rindu menyingkirkan selaput apapun yang menutup mata rohani kita, supaya kita dapat melihat lagi dengan jelas kasih Tuhan, terang kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan kehidupan yang penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu Tuhan karena kasih setia dan berkat-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bimbing kami Tuhan di dalam Roh Kudus sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, jemaat Tuhan. Beri kami kesehatan, panjang umur, hikmat, dan segala apa yang kami perlu Tuhan yang mencukupkan. Tuhan juga kiranya memberi kesembuhan dan kesehatan bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak bisa hamba-Mu sebut satu persatu dalam doa ini. Dan kami mohon ya Bapa, lindungi, jaga kami, jauhkan kami daripada yang jahat, juga dari mara bahaya. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.